1502799, Ketua Kiaka Dessert Box yang beranggotakan Akmarina Chandra Astika, Aprilia Agustina Pratiwi, dan Eka Oktavia Anggraini. Langsung saja di sini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai produk yang kami buat. Produk yang kami buat yaitu produk makanan yang salah satu produk paling diminati oleh konsumen sesuai dengan gaya hidup dan lidah orang Indonesia. Kami mengangkat produk Kiaka Dessert Box sebagai ide bisnis kami, melihat peluang selera masyarakat Indonesia lebih cenderung menyukai produk yang berbau kekinian. Dilihat dari segi bahan baku Kiaka Dessert Box, yaitu biskuit yang dihancurkan serta ditambah dengan flat keju dan susu yang mudah dijumpai di daerah Ponorogo, sehingga memudahkan kami dalam menemukan bahan baku dengan harga terjangkau dan mempermudah proses produksi. Kiaka Dessert Box adalah jajanan kekinian yang populer dan mudah dan jarang ditemukan di kota kecil. Makanan ini berbentuk dessert yang terbuat dari biskuit yang dihancurkan dikemas dalam box. Selain itu, kami memilih ide bisnis ini karena masih belum banyak variasi warna dalam menjual Kiaka Dessert Box di daerah Ponorogo. Menjadikan bisnis ini peluang yang besar untuk dijalankan dengan tujuan mendapatkan keuntungan, menarik konsumen, dapat membuka lapangan pekerjaan baru, menambah wawasan tentang berbisnis, dan manfaatnya sebagai makanan oleh-oleh baru, sebagai menambah varian makanan yang baru, dan untuk menyediakan produk makanan yang sehat. Kelebihannya, modal yang tidak terlalu banyak, mudah dalam pembuatannya, dan pangsa pasar besar. Pangsa pasar besar adalah kebiasaan ngemil atau makan makanan kecil yang sangat umum di masyarakat. Kebiasaan ini bisa memberi keuntungan. Perkenalkan, nama saya Akmarina Chandra Astika, NIM 18150326. Saya dari Divisi Produksi. Saya akan sedikit menjelaskan tentang Kiaka Dessert Box. Kiaka Dessert Box merupakan makanan kekinian yang sangat populer dan mudah ditemui di kota-kota besar. Kiaka Dessert Box ini memiliki tekstur yang sangat lembut dan manis, serta cocok untuk kalangan anak-anak hingga dewasa. Makanan ini juga memiliki banyak varian rasa. Yang pertama adalah dark coklat atau ori, yang kedua adalah sweet coklat atau yang manis, dan yang ketiga adalah coklat putih. Makanan ini memiliki kemasan yang sangat ekonomis serta sangat mudah untuk dipegang. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Kiaka Dessert Box. Yang pertama adalah bahan layer pertama atau lapisan pertama. Kita siapkan 100 gram bubuk puding coklat. Lapisan kedua atau bahan layer kedua adalah 70 gram keju cheddar yang sudah diparut, 150 ml susu full cream, 40 ml susu kental manis, 2 sendok makan tepung maizena, serta 30 ml susu full cream, dan yang terakhir adalah 1 sendok makan gula pasir. Untuk layer ketiga, kita memerlukan 120 gram biskuit regal, 3 sendok makan margarin cair. Kemudian yang terakhir adalah bahan layer yang keempat. Yang pertama adalah kita memerlukan 75 ml susu full cream, 100 dan yang terakhir adalah 100 gram coklat batang. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat Kiaka Dessert Box. Yang pertama adalah masukkan puding coklat bubuk ke dalam air mendidih, kemudian aduk. Setelah matang, kita masukkan ke dalam box, lalu dinginkan. Untuk layer kedua, masukkan keju parut, susu full cream, susu kental manis, gula, serta tepung maizena yang telah dicampur dengan 30 ml susu full cream. Kemudian masukkan ke dalam panci, aduk hingga mendidih, lalu dinginkan. Untuk layer ketiga, hancurkan biskuit regal sampai halus, lalu tambahkan margarin cair, aduk hingga merata. Jika sudah, masukkan ke dalam box. Layer keempat, potong kecil-kecil coklat batang, kemudian campur dengan susu full cream, lalu lelehkan di api sedang, tunggu agak dingin, lalu tuangkan ke dalam box. Setelah semua bahan masuk ke dalam box,
Masukkan dessert box tersebut ke dalam freezer, tunggu hingga sedikit membeku, lalu dessert box siap disajikan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Gustinur Pratiwi, nomor NIM 181503525. Saya di sini dari divisi pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran yang kita gunakan. Strategi pemasaran mempunyai peran penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis karena strategi pemasaran menjelaskan tentang tujuan yang perlu kita capai dalam usaha yang sedang kita jalankan. Adapun tujuan disusunnya sebuah strategi pemasaran. Di antaranya, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan, serta untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Kemudian strategi pemasaran yang kita gunakan dalam mencapai tujuan bisnis kami, yang pertama yaitu kami membuat akun media sosial. Media sosial merupakan salah satu jenis channel dengan pengguna aktif paling banyak di dunia. Beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube memiliki peran tinggi di dunia. Maka dari situ kami memilih langkah pertama itu membuat media sosial karena menurut kami akan lebih mudah memperluas pemasaran, mempercepat pemasaran. Yang kedua yaitu membuat iklan di media sosial yang telah kita buat tadi. Karena dengan iklan seseorang itu akan mudah tertarik ketika melihat iklan. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan selebgram. Salah satu teknik pemasaran online yang paling juara saat ini adalah influencer marketing. Influencer adalah mereka yang memiliki aset digital dengan jumlah mulai dari 5 juta viewer. Keuntungan menggunakan akun media sosial publik adalah jauh lebih mudah dijangkau oleh pemirsanya. Yang keempat yaitu mengadakan diskon atau promo. Promo khusus biasanya jadi salah satu strategi pemasaran produk makanan yang bisa dicoba. Hal ini cocok digunakan untuk daerah mahasiswa misalnya. Selain itu juga promo atau harga khusus akan membuat produk makanan yang kamu miliki lebih mudah dikenal dan tentunya lebih terjangkau bagi konsumen baru yang masih ingin mencoba. Strategi pemasaran yang kelima atau yang terakhir yaitu dengan bergabung dengan mitra ojek online. Selain sebagai salah satu bisnis transportasi online atau ojek online, kehadiran ojek online sangat membantu para pebisnis yang dagangannya dan pembeliannya berada dalam satu kota yang sama. Apabila untuk para pedagang makanan online dan para pengusaha warung makanan. Khususnya saat pandemi ini banyak sekali orang yang takut keluar rumah. Maka dari itu, mengapa kita memilih bekerja sama dengan ojek online? Karena menurut kami dengan bekerja sama dengan ojek online itu membantu atau mempermudah para konsumen untuk datang ke kami. Halo, perkenalkan nama saya Eka Octavia Anggraini, NIM 181500324. Di sini saya sebagai divisi keuangan akan menjelaskan terkait cash flow dan pertumbuhan rata-rata per bulan. Yang pertama yang akan saya bahas terkait cash flow. Di sini uang masuk sebesar dari kampus yaitu 4 juta dan modal sendiri kita menganggarkan 1 juta rupiah dan biaya keluar sebesar 3.910.500 rupiah. Untuk rincian biaya kita ada dua tabel. Yang pertama untuk peralatan penunjang
Yang kedua yaitu untuk peralatan bahan habis pakai. Yang peralatan penunjang untuk rincian biayanya bisa dicek di tabel belakang. Dan untuk bahan habis pakai bisa dilihat juga untuk rincian biayanya. Untuk penjelasan pertumbuhan dan keuntungan rata-rata per bulan, di sini kita mengambil sampel bahwasannya untuk bulan pertama diperkirakan kita akan menjual 12 dessert, yaitu dengan rincian yang pertama biaya reproduksi sebesar 150.000 dan biaya jualnya 216.000 dan kita mendapatkan keuntungan sebesar 66.000. Nah, untuk pada bulan kedua perkirakan kita akan menjual kurang lebih 20 dessert dengan rincian untuk biaya reproduksi kita membutuhkan biaya 250.000, terus kita untuk biaya jualnya 360.000 dan kita mendapatkan keuntungan 110.000. Nah, untuk bulan yang ketiga diperkirakan kita akan menjual 32 dessert dengan biaya reproduksi 400.000 dan biaya jualnya 576.000 dan keuntungan yang kita peroleh pada bulan ketiga yaitu 176.000. Nah, di sini untuk menghitung pertumbuhan dan peningkatan profit yaitu dengan rumus keuntungan bulan kedua, yaitu bulan kedua dikurangi bulan pertama dibagi bulan pertama, seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya peningkatan profit pada bulan kedua sebesar 156,67%, senilai dengan 94.000. Sedangkan untuk keuntungan peningkatan profit pada bulan kedua kita mengalami peningkatan profit sebesar 60%, setara dengan 66.000. Sekian penjelasan kelompok dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.